Mas Arkan punya merchandise yang teman-teman bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee. Ada ukuran untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Silahkan dibeli ya. Setengah 12 malam. Ini kita tiba di rumah makan ALS favoritku. Namanya Rumah Makan Pucuk Daun di daerah Pesawaran, Lampung. Nih mohon maaf ya, mukanya baru bangun tidur banget nih. Jadi kayaknya semua bus ALS itu masuk sini ya. Apa ada rumah makan lagi deket sini untuk bus ALS? Tapi selama aku naik bus ALS itu pasti mampir ke rumah makan Pucuk Daun. Dan di sini ada yang berbeda, yaitu lampu-lampunya. Di sini kayak lebih terang gitu loh. Kayaknya terakhir aku kesini nggak seterang ini lampunya. Sekarang terang banget. Tuh, ada beberapa spot yang lampunya terang banget sekarang. Dan di sini ada 3 bus ALS yang sedang terparkir. Tapi yang 2 ini yang jalan, yang satu sepertinya lagi parkir. Bagus banget tuh yang lagi parkir tuh. Dia memakai body jetliner. Ih, bagus banget itu. Nomornya 219. Terus ini yang tadi kita ketemu di Merak ya. Dia dari Tangerang Tanah Tinggi menuju ke Medan. Padahal dia satu kapal di depan kita, tapi ketemu lagi di sini. Ya, jadi seperti inilah rumah makan Pucuk Daun. Ya kan, sekarang terang banget kan. Terakhir tuh nggak seterang ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek waktu aku naik bus ALS 083 terakhir ya, Bogor ke Medan. Itu nggak seterang ini. Ini ada beberapa lampu yang baru. Jadi di sini terang banget. Dan seperti biasa di sini menjadi tempat favorit untuk truk-truk berhenti karena di sini rumah makannya itu luas, parkirannya dan juga masakannya enak. Dan yang paling aku suka adalah airnya di sini bersih sekali. Terus dingin. Seger lah pokoknya mandi di sini. Cuman sayangnya sekarang sudah jam 11 malam, jadi nggak mungkin jam segini mandi. Biasanya kalau naik bus ALS 388 itu masuk sini, kalau dari Jawa ya, masuk sini sekitar jam 11 siang, jam 12 siang, jadi enak banget buat mandi. Kalau sekarang jam setengah 12 malam, tidak mungkin mandi jam segini karena airnya dingin banget di sini. Gitu. Jadi sekarang kita makan aja. Di sini makanannya enak. Terus bisa request makanan, misalkan mau bikin nasi goreng gitu ya, nanti dibikinin nasi goreng gitu, dan enak makanannya di sini. Ya, makan dulu. Tapi aku mau sholat dulu. Musolahnya ada di sini nih. Nah, di belakang truk hijau itu ada musolahnya. Sholat dulu, habis itu makan. Ini dia teman-teman untuk musolahnya. Tuh, musolahnya enak banget, bersih juga, dan di sini apa ya? Ya seperti tadi aku bilang, airnya bersih banget. Jadi enak kalau buat mandi di sini. Cuman kalau jam segini sih enggak ya. Karena dingin banget. Nih, truk-truk yang terparkir ada banyak. Terus seger sekali. Kayaknya ada bus lagi yang baru datang deh. Apa truk yang datang? Oh, truk deng yang datang. Sekarang kita makan. Nih, ada mobilnya juga. Kayaknya sering dipakai buat catering nih. Karena di sini masakannya enak nih, Rumah Makan Pucuk Daun. Ya, seperti tadi aku bilang teman-teman, di sini kita bisa pesan nasi goreng, mie goreng juga bisa, mie goreng beneran ya, bukan mie goreng Indomie atau super mie. Super mie sedap. Tapi mie goreng beneran, mie rebus juga bisa. Dan ini aku pesannya nasi goreng. Harus coba ini kalau lagi naik bus ALS dan berhenti di Rumah Makan Pucuk Daun. Nasi gorengnya enak banget. Alhamdulillah sudah selesai makan. Dan tadi tuh aku makan nasi goreng sama minumnya teh manis gelas besar. Jadi aku baru tahu juga nih ada teh manis gelas kecil dan gelas besar. Padahal kita nggak milih.
gelas kecil atau besar, tahu-tahu dikasihnya gelas besar aja. Jadi tadi tuh 28.000, nasi gorengnya 20.000, tehnya 8.000 kalau nggak salah. Dan kita sudah jalan naik bus maksudnya dari Surabaya sampai ke sini itu kurang lebih 30 jam ya. 24 tambah 6 ya, 30 jam perjalanan dari Surabaya ke sini. Dan aku mau menceritakan rasanya naik bus ALS 394 supaya teman-teman ada bayangan kira-kira bagaimana sih rasanya naik bus ALS 30 jam. Dan ini kan bukan bus yang bisa dibilang muda ya. Kalau biasanya kan aku naikin bus yang usianya muda seperti ALS 388, saat ini usianya 2 tahun 6 bulan. ALS 083 terakhir aku naikin itu usianya baru 2 bulan dari karoseri. Terus ALS 246 udah lumayan usianya, cuman yang paling tua usianya daripada ALS yang pernah aku naikin selama ini, yang pernah aku kontenin ya, adalah ini. Dia memakai bodi Rahayu Sentosa Celsius yang mungkin umurnya udah di atas 10 tahun. Tapi yang aku rasakan selama perjalanan 30 jam ini dari Surabaya sampai ke sini, bus ini enak teman-teman. Di bagian interiornya itu tidak terlalu berisik. Bahkan bisa aku bilang bus-bus yang lebih baru dibanding dia sudah ada yang interiornya jauh lebih berisik daripada ini. Jadi unit ini bisa dibilang unitnya bagus. Suara di dalam interiornya tidak terlalu berisik. Jadi amat disayangkan saya, Rahayu Sentosa itu tidak membuat produk baru alias sudah tidak memproduksi bodi baru lagi. Padahal bodi yang dibuat oleh Rahayu Sentosa itu bagus-bagus. Sampai yang terakhirnya itu adalah Jetliner ya, 2018 kalau nggak salah. Ya dimatiin lampu terangnya. Jetliner itu tahun 2018 terakhir kalau nggak salah ya, atau tahun 2019 terakhir ya. Ya sekitar tahun itu. Jadi Rahayu Sentosa itu bagus-bagus. Salah satunya adalah yang unit kita naikin Celsius, itu usianya sudah tidak muda, tapi di bagian interiornya masih sangat enak, masih dibilang nyaman lah menurutku. Tapi selain itu ada beberapa hal yang bisa dibilang kekurangan dari unit ini. Yang paling berasa adalah di kursinya. Di kursi nomor 15-16, tempat duduk asliku, itu bener-bener sempit banget. Nggak tahu kenapa di antara kursi yang lain, kursi nomor 15-16 itu paling sempit jaraknya. Nggak tahu kenapa, kok bisa tiba-tiba di kursi nomor itu sempit banget. Nih, aku ada gambarnya supaya teman-teman ada perbandingan kursi yang lain dengan kursi nomor 15-16. Makanya bersyukur banget aku bus ini nggak terlalu penuh. Mungkin penumpangnya sekitar 85%. Jadi masih ada 15% yang kosong. Jadi aku bisa menempati kursi nomor 31 di belakang. Dan itu kursinya normal, jaraknya tidak seperti nomor 15 dan juga 16. Kekurangan kedua adalah di bagian pengeremannya. Ya kalau ini sih sebenarnya sangat wajar ya, bukan kekurangan, tapi memang harusnya diperbaiki sampai normal, yaitu adalah pengeremannya. Ini di tromolnya sepertinya tuh sudah tidak rata, yang mengakibatkan pengeremannya itu jadi endut-endutan. Jadi ada yang pakem banget, ada yang tidak pakem, jadi endut-endutan gitu ngeremnya. Kebayang nggak maksudnya? Kayak mobil yang memakai rem disc, terus disnya tuh udah nggak rata gitu. Jadi kampasnya itu ada yang nyengkram banget, ada yang enggak gitu-gitu. Ya ini bisa udah kayak gitu. Jadi pengeremannya itu kayak endut-endutan, yang mana setiap ngerem yang lumayan keras, hard braking, itu membuat kayaknya penumpangnya bangun karena ngeremnya endut-endutan gitu loh, nggak smooth ngeremnya. Ya itu harusnya diperbaiki sampai maksimal, sampai ngeremnya tuh smooth gitu. Ya itu harusnya diperbaiki sih. Cuman memang wajar sih ya, umur bus yang sudah segini pengeremannya seperti itu hal yang sangat wajar. Cuman alangkah baiknya diperbaiki sampai normal. Sisanya sih nggak ada
komplain, nggak ada masalah apa-apa ya. Namanya kita naik bus ALS ya memang seperti ini. Yang seperti aku bilang di beberapa kali itu aku bilang naik bus ALS ya memang harus penuh dengan kesabaran, harus memiliki kesabaran ekstra lah intinya. Karena ya memang seperti ini. Dari Surabaya ke Merak aja 24 jam gitu loh. Yang ke Lampung aja kalau nggak salah tadi ada 4 orang loh yang turun di Lampung. Bayangkan, Surabaya Lampung memilih naik bus ALS. Padahal banyak loh bus-bus lain yang melayani rute Surabaya Lampung. Tapi tetap ada penumpang yang naik bus ALS dari Surabaya ke Lampung gitu. Jadi memang langganannya ALS itu sudah luar biasa lah. Ya mungkin sudah langganan dari lama, makanya tidak mau berpindah ke lain PO. Jadi tetap memilih ALS. Atau mungkin dari sisi harga, nggak tahu ya kalau Surabaya Lampung harganya berapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu harganya berapa dari Surabaya ke Lampung. Mungkin itu yang dijadikan faktor utama untuk memilih ALS sebagai angkutannya dari Surabaya ke Lampung. Tapi kalau dari Medan kan seperti kita itu 800.000 ya, hampir 1 juta 800.000 rupiah. Itu murah sih, karena kita bandingkan dengan pesawat aja, Jakarta Medan itu, atau Medan Jakarta, terakhir aku lihat itu 1,5 juta Medan Jakarta ya. Kalau Jakarta Medan mungkin di bawahnya sekitar 1,2, 1,3 lah. Jadi kalau dibandingkan dengan pesawat, ya memang bus jauh lebih ekonomis lah ya. Cuman waktu tempuhnya memang luar biasa sih. Ini kemungkinan kita akan tiba di Medan itu hari Jumat harusnya. Sekarang hari Rabu ya. Sekarang udah berpindah hari dari hari Selasa ke hari Rabu, sudah jam 12 lebih. Jadi kemungkinan sih hari Jumat nyampainya teman-teman. Gitulah. Jadi 5 hari 4 malam perjalanannya dari Surabaya menuju ke Medan. Oke, jadi di rumah makan Pucuk Daun ini memang berhentinya lumayan lama, mungkin sekitar 1 jam, karena memang apa ya, pemberhentian selanjutnya tuh masih jauh. Jadi di sini tuh memang diberikan waktu yang cukup lama. Sekarang jam 12:30, ini mesin busnya sudah dinyalakan kembali dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan. Tuh, bus yang tadi nomor 256 atau 356 itu ya, itu sudah berangkat juga. Terus ada truk yang baru masuk. Kayaknya emang ini tempat favorit truk untuk istirahat ya, karena emang di sini enak banget sih. Istirahat, terus bangun tidur langsung mandi di sini, terus sarapan, enak banget. Yuk, kita kembali ke bis untuk melanjutkan tidur. Jadi pemberhentian kita selanjutnya yaitu di kota Palembang. Dari sini ke Palembang, ke kantor atau loketnya ALS Palembang mungkin sekitar 5 jam sampai 6 jam lagi ya. Jadi sekarang jam 12:30, kemungkinan nyampe di Palembang, di loket ALS Palembang itu sekitar jam 7 pagi lah ya, anggap ya. Nanti di sana istirahat lagi untuk makan-makan sarapan jam 7 pagi. Kira-kira bener nggak ya jam 7 pagi? Kita lihat besok pagi. Oke, yuk kita masuk ke bus untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ya, tidak jauh dari rumah makan Pucuk Daun, sekitar 10 menitan. Ini ban sebelah kiri belakang pecah. Tuh, sedang diganti bannya. Padahal bentar lagi kita masuk jalan tol. Untungnya belum di jalan tol sih. Masih mending di jalan biasa seperti ini. Kita bisa minggir-minggir ke depan rumah orang kayak gini. Kalau di jalan tol itu di bahu jalan agak mengerikan ya. Nah itu, langsung diganti bannya. Jadi semua penumpangnya turun. Ini kedua kalinya aku mengalami pecah ban. Bulan lalu itu naik bus Rosalia Indah. Itu di jalan tol. Itu mengerikan teman-teman kalau di jalan tol. Masih enak di jalan kayak gini, di jalan biasa. Tuh, turun semua penumpangnya. Di seberang ada pecel lele, di sini juga ada pecel lele. Sayangnya kita sudah makan ya. Ini di depan rumah warga.
Ya beginilah lika-liku perjalanan jauh. Apalagi ban ya, ban itu tidak bisa diprediksi. Entah ada nginjak apa yang tajam gitu kan tiba-tiba. Itu tadi pecahnya nggak ada suaranya sih, tiba-tiba langsung apa namanya bocor aja anginnya, kedengeran sampai dalam anginnya bocor itu. Kadang pernah mikir nggak sih betapa capeknya tengah malam ganti ban bus itu berat banget loh teman-teman. Ganti ban mobil kecil aja itu capek, apalagi ganti ban bus, truk, itu pasti capek banget. Belum ngedongkraknya, belum ngelepas bannya. Dan ini yang pecah itu ban bagian dalamnya ya. Jadi kan ada di belakang itu ada 4 ban, satu yang di luar, satu yang di dalam. Nah ini yang di dalamnya itu yang pecah, jadi harus ngebuka dua-duanya gitu, dan itu capek banget sih pasti. Aku aja nggak ngapa-ngapain aja capek, apalagi bapak-bapak yang kerja ini habis ganti ban harus kerja lagi, nyetir lagi. Luar biasa. Nah itu akhirnya kebuka juga yang bagian luarnya, sisa ditarik ban yang bagian dalam. Nah ini nih, tuh dia, ini nih yang pecah nih. Ini yang pecah, dibawa ke depan. Jadi untuk ban serapnya itu ada di depan, di bawah, di belakang bumper. Nah ini langsung ditukar dengan ban cadangannya. Tuh, diputar dulu baru dipasang. Ya kira-kira seperti itu untuk pergantian ban. Simple, tapi ini pasti berat banget sih. Tuh, apalagi pas ngangkat-ngangkatnya itu ya, berat banget itu. Tapi aku tidak bisa apa-apa juga. Kalau aku bantuin ntar malah ngerepotin. 2,000 years later. Selamat pagi. Wih, lihat-lihat di bawah kita ada kapal tongkang bawa batu bara tuh. Wow, pas-pasan banget. Jadi ini kita sudah di Palembang. Ini tiba di kantor perwakilannya ALS Palembang. Ini bersebelahan dengan kantor perwakilannya Rosalia Indah Palembang. Yang aku udah beberapa kali naik bus Rosalia dari sini ya. Terus juga ini berhenti lumayan lama karena driver dan krunya istirahat. Ini Oyo Madinah Kos yang beberapa kali aku inapi. Dan ini penumpangnya juga kayaknya baru pada bangun juga ya. Nih, baru pada sadar nih. Yuk kita turun juga. Di sini juga ada rumah makan nih ya. Triarga nama rumah makannya. Oke, ini aku turun juga, tapi kayaknya aku nggak makan berat. Aku mau ke Indomart untuk jajan. Oke, jadi kita meninggalkan bus sebentar ya, karena aku mau jajan di seberang. Jadi di seberang kantor perwakilan ALS ini ada Indomart nih ya. Ini kita di Jalan Soekarno-Hatta teman-teman namanya. Dan di sepanjang jalan ini ada banyak sekali kantor perwakilan bus. Nih di sini ada LRT tuh, lihat. Wih, siapa yang sudah pernah naik LRT-nya Palembang? Nah itu di depan ada kantor perwakilannya Sari Mustika. Ini nyebrang di sini emang agak sulit ya teman-teman, jadi harus sabar. Oke, sudah selesai jajan di Indomart. Ini aku cuman beli roti sama vitamin sama air mineral aja sih. Dan ini wow, ada mobil PJR Mazda 6 Estate, keren. Salah satu mobil impian itu. Nah, ini di sini ada kantor perwakilannya, ini namanya Sipirok Nauli. Wih, terus juga di sana ada kantor perwakilannya Sempati Star dan juga Laju Prima bersebelahan. Tuh, bisnya Sempati Star ada yang parkir di pinggir jalan, ada yang di depan kantor perwakilannya. Jadi sepanjang jalan ini pokoknya ada banyak banget kantor perwakilan bus. Nih di seberangnya ada Rosalia Indah di seberang kita.
Yuk kita nyebrang lagi menuju ke bus kita. Kayaknya udah mau berangkat lagi nih. Udah mau setengah jam soalnya. Iya, setelah kurang lebih 30 menitan kita di loket ALS Palembang, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Ini aku nggak tahu ya teman-teman, karena jujur aja ini aku baru pertama kalinya naik bus ALS via lintas timur Sumatera. Jadi aku nggak tahu ini setelah Palembang kita berhentinya tuh di mana lagi, karena ini aku baru pertama kalinya naik bus ALS via lintas timur. Kalau lewat lintas tengah kan udah sering ya. Nah, ini kita ada di simpang. Kalau lurus itu ke arah bandara. Di sana juga ada kantor perwakilan Epastar. Ini kita belok kiri nih ke arah terminal Alang-Alang Lebar dan akan meninggalkan kota Palembang. Nah, ini nih roti favoritku kalau beli di Indomart ya. Ini ada yang polo keju, ada yang polo coklat. Dua-duanya favoritku. Ini harganya Rp11.000. Enak ini teman-teman. Dan kenyang kalau aku makan ini. Selamat sore. Sekarang jam 3 sore. Nyala nggak nih mic-nya? Jam 3 sore kita tiba di rumah makan ALS. Di mana ini? Pokoknya sekitar 15 menit atau 20 menit dari Bayung Lencir ya. Ini panas banget di sini padahal sekarang jam 3 sore. Dan ini kita berhenti untuk istirahat makan. Dan di sini masakannya itu masakan Mandailing teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, Mandailing itu nama satu daerah di Sumatera Utara. Ya, biasanya masakan Mandailing ini banyak di sekitar Tapsel ya, Tapanuli Selatan. Terus ya kalau kita lewat jalur tengah kayak Kota Nopan, Tapanuli Selatan dan sekitarnya itu sering menemukan rumah makan Mandailing. Cuman ini kita masih di Sumatera Selatan, ternyata ada rumah makan Mandailing juga. Nah, sekitar 20 menit lagi kita akan melewati perbatasan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Terus dari situ nanti kita akan bertemu dengan Simpang Tempino, yang mana biasa bus-bus ke arah Sumatera Barat itu pada belok di situ. Ya sekitar 20 menit lagi ke arah sana. Itu kita akan menemukan perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Nah, ini nama rumah makannya. Rumah makan Dolok Martimbus, ALS dan lain-lain Putra Naga Mandailing. Jadi masakan di sini masakan Mandailing. Begitu. Nggak enaknya sepanjang jalan itu tadi kita tidak bertemu dengan satu bus. Sama sekali tidak bertemu dengan bus. Jadi kita dari tadi sendirian aja dan aku tidur baru bangun. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh kayak lagi capek banget. Jadi sepanjang jalan tidur terus dan pengen mandi sebenarnya di sini karena sekarang lagi siang dan badan udah kayak ngelengkap, apa sih bahasanya, banyak keringetnya gitu ya, udah lengket badan. Cuman kalau di daerah sini teman-teman, airnya biasanya kuning dan badanku nih kalau kena air yang kuning-kuning gitu suka gatal banget gitu. Jadi aku kasih lihat dulu ya airnya seperti apa ke teman-teman, karena biasanya di daerah Sumatera Selatan yang arah Jambi seperti ini, terus Jambi ke arah Pekanbaru, Riau gitu ya, karena didominasi dengan sawit, jadi airnya tuh kayak menguning gitu. Kalau teman-teman udah pernah nontonin videoku naik bus Sempati Star, itu pasti tahu yang dimaksud dengan air kuning tuh kayak gimana. Ya, kita lihat di sini airnya kuning atau tidak. Dan ini bus yang kita naikin, ini bus luar biasa loh, tidak ada trouble sama sekali, ya cuma semalam aja yang ganti ban ya. Setelah itu tidak ada trouble sama sekali, jadi bus ini yang bener-bener sehat. Terus sama remnya aja yang endut-endutan yang aku bilang semalam. Padahal barang di atas banyak banget. Lihat, barangnya banyak sekali. Tapi luar biasa sih bus ini. Oke, aku mau lihat kamar mandinya dulu. Apakah airnya bagus? Kalau airnya bagus aku mau mandi. Mandi gak ya?
Ya, kita masuk. Ini ada foto-foto busnya. Ada, oh ini ALS 246 bukan? Oh bukan, ini 321. ALS 321 itu Solo ya. Jadi ini kayaknya bis-bis Solo, Jember yang masuk sini. Karena dia lintas timur. Yuk, kita ke toiletnya dulu. Kayaknya toiletnya di sebelah sini. Rumah makannya luas sekali halamannya. Dan langsung kayak terbuka gitu ke persawahan, kayak hutan-hutan gitu belakangnya tuh. Terbuka sekali. Dan di sini kayaknya masaknya masih pakai kayu bakar ya. Kelihatan nggak tuh kayu bakar ya? Tuh. Jadi masih sangat tradisional masaknya. Panasnya parah sih. Padahal ini jam 3 sore loh teman-teman. Tapi panasnya kayak gini. Di sini untuk toiletnya. Ini toilet. Perempuan waria. Waria. Kok waria? Terus ini untuk musolahnya. Musolahnya kayak gini. Belakangnya langsung sawit-sawit ya. Tuh, sawit-sawit belakangnya langsung. Seperti sih airnya kuning ya. Sudah selesai urusan dengan toilet. Dan toiletnya di situ tuh wah luar biasa lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan airnya ya keruh juga, tapi nggak sebegitu keruh dan kuning seperti di daerah Jambi, Riau ya. Kalau di sini karena masih Sumatera Selatan, mungkin sawit-sawitnya nggak terlalu sebanyak di Jambi, Riau. Jadi airnya nggak begitu kuning, nggak begitu keruh juga, tapi keruh. Dan ini masuk, truk-truk yang bawa ekskavator. Ini baru selesai dari proyek kayaknya. Mau dibawa pulang. Dan di sini jalanannya kayak gini. Masih bertanah-tanah. Nah ini kalau lagi ada truk atau bus yang masuk nih pasti debunya langsung naik banget. Di sini juga panasnya luar biasa sih. Panas-panas begini nih yang bikin cepet belang. Tuh bocah ngapain sih? Aduh, apa sih? Oke, kita makan dulu deh. Kayaknya aku mau makan mie. Tapi kemarin baru makan mie ya. Nggak apa-apa deh. Iya teman-teman, jadi di sini aku makan pop mie sedap sama es teh. Ini harganya 15.000 saja. Murah ternyata. Biasanya di sini agak mahal loh padahal. Alhamdulillah sudah selesai makan dan barusan sholat juga. Jadi sekarang jam 4 sore, berarti total kita di bus ALS 394 itu sudah 46 jam. Jadi sudah 46 jam perjalanan dari Surabaya ke sini, ke mana? Sumatera Selatan lah. Bentar lagi perbatasan Sumatera Selatan Jambi. Jadi salah satu alasan kenapa aku senang trip jauh seperti ini. Sebenarnya aku malah lebih senang trip-trip jauh seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah ikutin channel Mas Arkan dari 2 tahun lalu, aku tuh sering banget nge-trip kayak gini. Naik ALS, naik Sempati Star. Bahkan waktu itu naik Sempati Star sampai di Medan cuma Jumatan, terus pulang lagi naik ALS. Total pulang pergi seminggu, non-stop ya. Aku seneng perjalanan jauh seperti ini. Tapi makin kesini, makin banyak kerjaan, alhamdulillah ya. Jadi udah agak jarang. Ini aja aku terakhir naik bus ALS itu sekitar 4 bulan, 5 bulan lalu atau 6 bulan lalu ya naik ALS 83. Jadi waktunya sekarang sudah susah. Makanya ketika ada waktu kosong 4 hari, 5 hari, aku pasti langsung nge-trip jauh kayak gini. Karena nge-trip jauh naik bus yang seperti ini, ALS, apapun itu ya yang rutenya jauh, itu bikin aku banyak belajar. Banyak belajar tentang kesabaran, banyak belajar tentang gimana caranya kita bisa
berbagi sama orang lain. Maksudnya berbagi sama orang lain tuh kalau kita punya makanan di dalam bus ya kita bagi-bagi, kita punya minuman kita bagi-bagi, kita punya ruangan yang mana misalkan kayak contohnya sekarang ada anak kecil, ya udah dibagi ruangan kita buat anak kecil tidur. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari, terus juga ngetes mental juga. Yang kayak gini-gini kan kita ketemu toilet yang nggak seperti biasa kita gunakan sehari-hari gitu kan, itu namanya ngetes mental teman-teman. Yang kita masuk toilet tiba-tiba ada sesuatu di dalam toiletnya. Itu kan ngetes mental yang mana sehari-hari kita nggak ada mendapatkan itu kan. Terus juga ngetes kita bisa nggak makan di tempat orang, kita bisa nggak berinteraksi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita. Karena contohnya kita dari Surabaya sampai sini aja deh, jangan sampai Medan dulu, sampai sini aja kita udah ngelewatin berapa bahasa yang berbeda, ya kan? Bahasa Jawa yang Surabayaan, bahasa Jawa yang Jawa Tengahan, terus bahasa Sunda, kemana kita di Cikampek kan, Jawa Barat, terus bahasa Lampung, terus bahasa Sumatera Selatan, Palembang, udah berapa bahasa yang kita lewatin. Terus juga ngelatih fisik juga, kuat nggak kita duduk dengan posisi tegak berhari-hari gitu kan. Jadi banyak yang bisa dipelajari dengan aku melakukan perjalanan seperti ini. Walaupun memang perjalanan seperti ini nggak bisa seenaknya aja dilakukan ya. Perlu persiapan, perlu fisik yang sehat, fisik yang prima. Karena kalau lagi sakit sedikit aja itu membahayakan lah ngetrip seperti ini, karena kita nonstop ya, kita nggak ada mampir-mampir kecuali rumah makan. Jadi ya itu banyak yang bisa dipelajari ketika melakukan trip yang jauh seperti ini. Dan kita di sini berhenti lumayan lama ya, ini sudah setengah jam. Mungkin berhenti di sini sekitar 45 menit atau 1 jam karena ini pas-pasan dengan sholat asar juga. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali. Nanti kita lihat ya. Oh tuh. Akhirnya kita menemukan bis Sari Mustika. Dari Palembang sampai sekarang baru itu tuh aku ngeliat bis. Dari tadi belum ada bus yang kelihatan soalnya. Nah, dari sini ke perbatasan Sumatera Selatan Jambi itu sekitar 20 menit. Dari perbatasan Sumatera Selatan Jambi masuk ke kota Jambi itu sekitar 1 jam. Jadi sekitar 1,5 jam lagi kita akan memasuki kota Jambi. Oke, ya jadi kita persiapan dulu. Persiapan apa ya? Aku sih udah selesai semua ya, udah makan, udah sholat. Jadi kita tunggu busnya diberangkatkan kembali. Oke? Sambil ngeliatin ekskavator. Mereknya Sani. Bacanya Sani apa Seni? Nih lihat tuh. Tanah-tanahnya tuh. Wah, ini pemandangan jarang nih aku nih lihat kayak gini-ginian. Tuh. Ini hitungannya ton apa gimana ya teman-teman? Apa? Garukannya itu. Hitungannya apa sih? Hitungannya berapa kubik atau berapa ton gitu ya. Keren. Oke, yuk. Kita tunggu busnya berangkat. Ini ada truk carrier juga. Habis ngangkut mobil. Kayaknya mau pulang ke Jakarta ya. Platnya plat Jakarta Barat. Jam 4:30 sore, ini akhirnya mesinnya dinyalakan. Berarti kita bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan kembali. Ganti papa. Apa? Ganti papa. Ganti papa. Kenapa? Ganti papa.
Ini perbatasan ya, bukan? Perbatasan Sumsel. Ini ya? Oh iya. Sumsel. Sebentar lagi kita akan melewati Simpang Tempino namanya. Ini kalau ke kiri ke arah Muara Bulian, dimana bus-bus yang ke arah Sumatera Barat ini lewatnya sini semua teman-teman. Nih belok kiri, namanya Simpang Tempino. Ini kita lurus menuju ke kota Jambi. Bentar lagi lah Jambi, sekitar 30